soal nasab Ba'alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan apa tandas. Saya jujuk lagi, maksud saya itu saya jujuk sampai ke pokoknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya itu ujungnya sudah lihat, ujungnya itu soal husnuzon, itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul adzam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan, gak usah nyari catatan. Nyuwun sewu, zaman modern koyok ngene, si ono sing menolak tes ini, ya piye? Alasannya zaman Nabi gak ono, zaman salaf soleh gak ono, zaman Imam Syafi'i gak ono. Lelek mikir zaman sangono gak ono para rawuh ngetes zat aditif. Orang ini mengkonsumsi sabu-sabu apa enggak? Mengkonsumsi apa jenis? Narkoba apa enggak? Bisa pakai tes urin, bisa diambil darahnya, bisa diambil rambutnya, dan diketahui ada zat aditif yang identik dengan narkoba apa enggak. Zaman Nabi gak ono ngene iki. Zaman Imam Syafi'i gak ono. Zaman saiki ono. Apa terus diabaikan? Sementara si campur-campur karena banyak orang ngaku-ngaku. Halo. Maka beberapa pihak merasa perlu iki kudu dilakukan upaya pemurnian, seleksi yang Quran juga mengisyaratkan itu. Wa yutahhirakum tathira. Allah sucikan kalian semua, hai ahlul bait. Nek dapure marzuki ngotot-ngotot nyantol nih jenenge dimasuk nih teng mriku. Kayak tibake keturunan kenarok. Niki ngotori napa memurnikan iki jenenge? Kan ngotori. Maka supaya keturunan ini banggah asli, banggah murni, umat nek tabarukan ya barokah tenanan. Saya menggunakan metodologi historis dan metodologi genealogi dalam tradisi kita, yaitu ilmu nasab. Di dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu sejarah, maka saya menggunakan metodologi historis. Yang pertama, langkah yang harus dilakukan di dalam kita meneliti sebuah kejadian sejarah masa lalu, apalagi yang sudah 1400 tahun itu, yang pertama adalah disebut dengan tahapan heuristik. Yang kedua adalah tahapan kritisasi sumber, kemudian interpretasi sumber, kemudian baru historiografi. Apa itu heuristik? Heuristik adalah dalam sejarah, dalam penelitian sejarah, mengumpulkan seluruh sumber-sumber yang dirasa berkaitan dengan bahasan yang sedang kita teliti. Dalam hal ini adalah bahasan tentang nasabnya Ba'lawi, betulkah dia merupakan keturunan dari baginda Nabi? Saya urutkan terlebih dahulu sebelum saya linierkan dengan kitab-kitab yang saya bahas itu, siapa yang akan jadi percontohan. Saya cari di internet nasabnya itu, ada nasab Bahar Smith, ada nasab Rizik Syihab. Kemudian keduanya ini saya lihat ini lebih bisa untuk diteliti, yaitu nasabnya Rizik. Nah, nasab Rizik ini saya urutkan dari mulai dia bapaknya yang ada di internet itu sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam penelitian masalah nasab itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama adalah dengan cara top down, ya, bisa dengan cara dari bawah ke atas.
Dari atas ke bawah kita teliti, betulkah seorang ayah mempunyai anak itu, atau betulkah seorang anak mempunyai ayah. Saya menggunakan metodologi looking up, melihat ke atas, looking down, dari melihat ke bawah. Jadi dari ayah ke anak, dari anak punya anak lagi, punya anak lagi. Saya periksa apakah benar Nabi Muhammad punya anak bernama Fatimah. Luar biasa, banyak dalilnya itu dalam hadis, masih bisa, belum butuh ilmu nasab. Kemudian betulkah Husain ini mempunyai anak bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin, masih ada di hadis. Ali Zainal Abidin, betulkah dia punya anak Muhammad Al-Baqir, masih ada di hadis karena dia perawi hadis. Muhammad Al-Baqir, betul nggak dia mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi, masih Ja'far Shadiq dulu, Ja'far Shadiq, betul masih ada sebagai perawi hadis. Apakah Ja'far ini punya anak nama Ali Al-Uraidi? Betul, masih ada dalam perawi hadis. Ja'far Shadiq, betulkah dia punya anak Muhammad An-Naqib? Ini membutuhkan ilmu nasab. Kita lihat tahunnya berapa, kemudian kita sandingkan kitab, terkonfirmasi ada di dalam kitab. Kemudian betulkah Ali Al-Uraidi ini mempunyai Muhammad An-Naqib? Muhammad An-Naqib mempunyai anak bernama Isa, itu terkonfirmasi di dalam kitab semasanya, yaitu Siri Silsilatil Alawiyah. Kemudian ketika Isa punya anak Ahmad, ini masih kita membutuhkan kitab Siri Silsilatil Alawiyah. Terbukti pula dia mempunyai anak namanya Ahmad. Ahmad punya anak namanya Ubaid. Ini silsilah Rizik Syihab, ada Ubaid di situ. Ini yang bermasalah. Tidak ada disebutkan kitab-kitab yang semasa dan yang paling dekat masanya dengan Ubaid ini dan Ahmad bin Isa yang menyatakan Ubaid ini benar anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada. Ahmad bin Isa itu dia menurut Ba'alwi wafatnya adalah 345 Hijriah. Ubaid anaknya katanya wafatnya 383 Hijriah. Anaknya Ubaid namanya Alwi, makanya mereka disebut Ba'alwi, keturunan Alwi bin Ubaid. Itu wafat tahun 400 Hijriah, berarti abad kelima. Kita lihat di kitab-kitab abad kelima, tidak ada sedikit pun kitab yang menyentuh, bahkan hanya menyindir, tidak ada tentang nama Alwi sebagai keturunan Nabi ini. Kita lihat kitab yang lainnya, misalnya Tahdhibul Ansab karangan Al-Ubaidili 437 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi dalam kitab Al-Majdi karangan Al-Umari 390 Hijriah. Kemudian kita lihat lagi kitab Muntaqilatut Talibiyah. Ini tidak ada angka tahun wafatnya, tapi diperkirakan dia hidup atau meninggal dunia itu 490 Hijriah juga. Kemudian kitab abad ke-6 namanya Syajarah Al-Mubarakah. Wafat 606, tapi ini kitab ditulis 597 Hijriah. Tidak ada juga Ubaid dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Bahkan dikatakan di situ anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, laisa lahu walad. Tidak ada anak yang namanya Ubaid. Kemudian kitab abad ke-7 Al-Fakhri, kitab abad ke-8 Al-Asili As-Sabatul Musad, kitab abad 9 Umdatul Talib Al-Kubra karangan Ibnu Inabah. Tidak ada semuanya menyebutkan keluarga Ba'alwi, susunan nama-nama yang ada di dalam leluhurnya Rizik Syihab ini sebagai keturunan baginda Nabi. Lalu bagaimana dia sekarang jadi keturunan Nabi? Ceritanya di abad 9 itu leluhurnya Rizik Syihab ini mengarang kitab, nulis dewek, arane kitab Al-Burqatul Musyiqah. Dari kitab Al-Burqatul Musyiqah ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran menulis silsilahnya bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawilah bin Ali Al-Sahibud Darak, bin Ali Al-Ghayyur, bin Muhammad, bin Ali, bin Muhammad Sahib Birmat, bin Ali Qoli Qasam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaid, bin Ahmad bin Isa. Itu baru abad ke-9 895 Hijriah. Setelah 550 tahun Ahmad bin Isa ini wafat. Jadi 550 tahun sejak orang yang diaku itu wafat, baru ada pengakuan itu. Inilah yang disebut dengan argumentium ex silentio. Ada kesunyian di sana. Kalau ada kesunyian, tidak ada satupun dari 14 nama yang disebutkan dalam silsilah mereka itu dalam rentang waktu masa di mana diperkirakan orang itu hidup. Yang orang itu hidup di kanan kirinya ada ulama. Kalau dia itu orangnya adalah orang Tarim, di situ ada Taiz, di situ ada Aden, di situ ada Sewun, banyak ulama yang mengarang kitab. Di Tarim sendiri ada ulama mengarang kitab. Setiap ulama yang menyebutkan yang mengarang itu di abad kelima, misalnya Ibnu Samrah,
menyebut ulama-ulama di tahrim, tapi keluarga mereka itu di abad 5 Hijriah tidak ada satupun yang disebut namanya itu. Nah, tidak disebutkan. Inilah yang membuat aneh. Masa iya orang yang disebut mujtahid mutlak, katanya ini Ubaid ini mujtahid mutlak, sama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal. Masa iya mujtahid mutlak, nggak ada yang ngutip sama sekali. Orang tahrim semua disebutin ulama di situ, kok dia adanya di tahrim, tetapi kenapa sama sekali namanya tidak disebutkan? Hada yadullu ala annahu ghairu mawjud hunaka fi dzalikal waqt. Tidak ada waktu itu orang. Bukan hanya dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Nabi, Ubaid ini pun terverifikasi sebagai fiktif dalam kesejarahan yang diciptakan oleh keluarga mereka itu. Tidak ada orangnya. Kemudian orang yang dikatakan Ahmad bin Isa ini, yang kemudian mempunyai anak katanya Ubaid, itu diberi gelar Al-Muhajir. Nah ini di sini nih saya tidak keburu membuat sebuah slide untuk khusus di Lampung karena memang waktunya sangat mendesak, sangat sempit. Tapi ini ada bekas acara diskusi saya di Klaten bulan Mei kemarin. Ini nanti bisa dibagikan sajalah oleh panitia kepada para hadirin. Dan ini diskusi Klaten pun sebenarnya adalah persiapan Bahsul Masail saya di PBNU yang kemudian tidak jadi. Jadi saya dibel oleh Ketua LBM PBNU Kiai Haji Mahbub Ma'afi Ramadan, Yai ini jajaran Suriah pengen diskusi Bahsul Masail dengan Yai tentang nasab. Siap, bikin deskripsinya, bikin asilahnya, bikin jawabannya, bikin kesimpulannya. Siap, saya bikin deskripsinya, saya bikin kemudian asilahnya, saya bikin jawabannya, kemudian saya bikin kesimpulannya. Dan ini adalah sebuah rangkuman dari tulisan saya yang agak panjang. Namun kemudian beberapa hari lagi setelah saya berikan ini semuanya kepada Ketua LBM, namun ada halangan sehingga belum dilaksanakan Bahsul Masail di PBNU itu sampai sekarang. Sampai sekarang belum dilaksanakan karena ada suatu hal.